Sebab cinta ketika sudah pada level yang sangat tinggi, tak ada lagi jarak, baik waktu ataupun tempat, tak ada lagi yang menghalangi mereka. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu bicara tentang kesenangan mata, memandang sesuatu yang indah, sampaikan padamu tak ada yang lebih cakep daripada Nabi Muhammad. Semoga Allah tidak halangkan kita untuk memandang wajahnya. Semoga Allah tidak halangkan wajahnya. Semoga Allah tidak halangkan kita untuk memandang wajahnya ntar di akhirat. Sesudah Allah di atas muka bumi ini tidak mengizinkan kita untuk memandang wajah indah beliau secara kasat mata. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang kayak Habib Ali Habsyi ketika berbicara tentang lil ajsam, di badan saya dicintanya sama Nabi Muhammad, nggak kayak kita. Kalau saya kan bisa doanya, ya Allah mudah-mudahan wajah Nabi Muhammad ntar di akhirat. Atau kalau bisa sih mudah-mudahan nggak usah nunggu di akhirat, mudah-mudahan dalam alam kubur kita bisa diketemuin, dikumpulin sama Nabi Muhammad. Itu harapan kita. Tapi orang-orang kayak Habib Ali Habsyi, orang-orang pecinta Nabi Muhammad yang luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tingkat tertinggi di mana cinta mereka sudah berbuah dengan banyak-banyak buah, di antaranya buah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anggota tubuh mereka ini sudah secara otomatis mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kita mencintai, menyukai kesenangan dunia. Buat mereka ketika bilang ini badan saya nih senengannya, cintanya sama Nabi Muhammad SAW, itu karena mereka secara nyata memandang, mendengar, mencium Nabi Muhammad SAW. Sebab cinta ketika sudah pada level yang sangat tinggi, tak ada lagi jarak, baik waktu ataupun tempat, tak ada lagi yang menghalangi mereka dengan Nabi besar Muhammad SAW. Saya pernah dengar cerita dari Sayyidil Habib Umar bin Hakim tentang Sayyidina Hamid bin Umar yang waktu berziarah seorang ulama terkemuka dari Hadramaut. Ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad alaihissalam, dia begitu masuk makam Nabi Muhammad, begitu masuk Masjid Nabawi, lagi mikir gitu, lagi dari di jalan tuh mikir, ini saya mendingan sholat tahiyatul masjid dulu buat hormat Masjid Nabawi, atau saya ziarah dulu gitu ke makam Nabi Muhammad alaihissalam. Dia mikir mana yang lebih duluan ya, mana yang sebaiknya saya lakukan duluan. Tapi habis itu dia kepikir, jalanin syariat aja lebih bagus. Jalanin syariat. Syariatnya gimana? Syariatnya masuk Masjid Nabawi, ya sholat tahiyatul masjid. Jadi dia pun masuk Masjid Nabawi, langsung cari tempat dia sholat Allah. Baru belum dia menyelesaikan takbirnya, dari dalam makam Nabi Muhammad terdengar suara, Aina ibni Hamid bin Umar, Aina ibni Hamid bin Umar. Mana anak saya Hamid bin Umar, panggil anak saya Hamid bin Umar. Saudara sekalian, Sayyidina Hamid bin Umar zaman 500-an tahun yang lalu, mungkin malah nggak sampai dari itu. Sayyidina Hamid bin Umar masanya nggak yang lama-lama banget, teman-teman saudara sekalian, hanya berapa ratus tahun yang lalu aja. Padahal Nabi Muhammad sudah terkubur di Ar-Raudhah Syarifah dari sejak 1400 tahun yang silam. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad tahu di antara yang datang hari itu adalah Hamid bin Umar yang hatinya tak pernah lepas dari mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cintanya kepada Nabi Muhammad sudah lil ajsami wal arwahi wal qulub. Sebelum Nabi Muhammad takbir, Nabi Muhammad sudah, sebelum Hamid bin Umar bertakbir untuk sholat tahiyatul masjid, Nabi Muhammad memanggilnya dari arah kubur Nabi Muhammad. Kedengaran suara yang didengar semua orang yang hadir di tempat tersebut, Aina ibni Hamid bin Umar, Aina ibni Hamid bin Umar, sampai orang-orang semuanya pada teriak-teriak, Aina, yang namanya Hamid bin Umar dicari sampai Nabi Muhammad, yang namanya Hamid bin Umar dicari sampai Nabi Muhammad. Sayyidina Hamid bin Umar, Allah, dipanggil sama Nabi Muhammad, dia batalkan
sholatnya nggak jadi sholat, dia lari mendekat kepada makam Nabi Muhammad SAW. Semua orang ikutan berziarah. Di belakangnya Sayyidina Hamid bin Umar paham siapa orang ini yang punya nilai yang sebegitu besarnya sampai Nabi Muhammad memanggil dari arah kuburnya. Seribu sekalian yang saya muliakan, ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT yang sedemikiannya. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Hamid bin Umar ini, teman-teman, beliau mendekat ke arah syubak, ke arah jeruji besi Nabi Muhammad SAW, ke arah makam Nabi Muhammad SAW yang waktu itu sudah dipasangin jeruji besi kayak sekarang gitu. Sayyidina Hamid bin Umar mendekat ke sana. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar situ semua melihat pemandangan bagaimana tangan Nabi Muhammad keluar di antara syubak tersebut. Kemudian Sayyidina Hamid bin Umar menciumnya. Seribu sekalian yang saya muliakan, Habib Umar bin Hafid, termasuk juga Habib Ali Al-Jufri, ketika selesai menceritakan kisah ini, mereka mengatakan bahwasanya An-nas, unas, warijal. Sampai dengan sekarang ada banyak para wali-walinya Allah SWT yang ketika datang berziarah ke makam Nabi Muhammad, mereka berjumpa, bertemu. Bahkan ada di antara mereka yang terus-terusan setiap kali datang berziarah mencium tangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kita tidak. Ya sekurangnya kita belajar cinta. Sekurangnya lah, saudaraku sekalian saya muliakan, kita belajar buat punya cinta. Sehingga nih yang kayak kita yang sudah terlanjur di dunia tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad, tidak pernah mencium wangi Nabi Muhammad, tidak pernah mendengar suara Nabi Muhammad, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah tidak halangkan kita lagi untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Karena sejatinya tak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Kalau kamu bicara tentang pemandangan, tentang hal yang dilihat sama mata, tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad.